pelantikan 6 residen dan 1 gubernur dengan membacakan SK dan berita acara pelantikan ditandatangani oleh mereka dan saksi. The Federal State of West Papua. Negara Federal Republik Papua Barat. Alamat, Jalan Batu 2, Kampung Sabron Yaru, Distrik Sentani Barat, Jayapura, Papua. Presiden NFRPB Forkorus Yaboy Sembut, pada tanggal 24 April tahun 2025, melantik 1 gubernur dan 6 residen NFRPB yang dibacakan oleh Brigjen Jehuda, dengan membacakan SK dan berita acara pelantikan yang ditandatangani oleh para saksi, dan 1 gubernur yang mewakili 6 residen yaitu 1 Gubernur Animha, Residen Puncak Jaya, Residen Puncak Papua Ilaga, Residen Lani Jaya, Residen Tolikara, Residen Duga, dan berikut ini adalah berita acara pelantikan sebagai berikut. Negara Federal Republik Papua Barat NFRPB telah menimbang, memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat dan melantik Saudara Daimatus Haibu sebagai pejabat Gubernur Animha pada wilayah negara bagian Animha. 2. Mengangkat dan melantik Saudara Yohanes Keweroteson selaku pejabat Wakil Gubernur pada wilayah negara bagian Animha sebagai pejabat pembantu gubernur. Memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat dan melantik Saudara John Tabo sebagai pejabat residen Tolikara pada Keresidenan Tolikara, wilayah negara bagian Lapago. 2. Mengangkat dan melantik Saudara Lukas Tabuni selaku pejabat wakil residen Tolikara pada Keresidenan Tolikara, wilayah negara bagian Lapago, sebagai pejabat pembantu residen. Tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat residen Balim Barat, wilayah negara bagian Lapago. Memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat dan melantik Saudara Apalius Wenda sebagai pejabat residen Balim Barat pada Keresidenan Balim Barat, wilayah negara bagian Lapago. 2. Mengangkat dan melantik Saudara Toy Tabuni selaku pejabat wakil residen Balim Barat pada Keresidenan Balim Barat, wilayah negara bagian Lapago, sebagai pejabat pembantu residen. Surat keputusan Presiden. Memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat dan melantik Saudara Buaya Alom sebagai pejabat residen Nduga pada Keresidenan Nduga, wilayah negara bagian Lapago. 2. Mengangkat dan melantik Saudara Dimar Waker selaku pejabat wakil residen Nduga pada Keresidenan Nduga, wilayah negara bagian Lapago, sebagai pejabat pembantu presiden. Surat keputusan Presiden. Memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat dan melantik Saudara Erinus Nik sebagai pejabat Residen Puncak Jaya pada Keresidenan Puncak Jaya, wilayah negara bagian Lapago. 2. Mengangkat dan melantik Saudara Kornet Tabuni selaku pejabat wakil presiden Puncak Jaya pada Keresidenan Puncak Jaya, wilayah negara bagian Lapago, sebagai pejabat pembantu presiden. Surat keputusan Presiden. Memutuskan, menetapkan 1.
mengangkat dan melantik Saudara Kelani Wetipo sebagai pejabat Residen Kurima pada Keresidenan Kurima, Wilayah Negara Bagian Lapago. 2. Mengangkat dan melantik Saudara Elkana Wetipo selaku pejabat Wakil Residen Kurima pada Keresidenan Kurima, Wilayah Negara Bagian Lapago sebagai pejabat pembantu Residen. Terima kasih kepada Dirjen Yehuda yang telah membantu saya membacakan surat keputusan pengangkatan dan pelantikan para residen dan seorang gubernur dari Hanimha. Acara selanjutnya adalah penyerahan SK. Bapak silakan maju. Ini SK-nya, nanti berita acara sebentar baru ditandatangan. Nanti Bapak laksanakan tugas sesuai SK ini. Terima kasih. Bapak Elkana, sebagai residen dari Kurima, ini saya titip berapa residen yang tadi telah dibacakan. Karena mereka tidak hadir, Bapak yang bertanggung jawab untuk bagi di atas. Saya serahkan ini semua ke Bapak, untuk Bapak sampai di sana, mulai bagi ke mereka. Jangan simpan, supaya mereka bisa melaksanakan tugas. Saya serahkan pada Bapak. Tepuk tangan. Yang terakhir, karena Gubernur Hanimha persiakan kepada Menteri Pertahanan, maka ini saya serahkan ke Pak Menteri Pertahanan untuk bisa dikirim ke beliau. Karena sesuai pesan, tidak hadir karena biaya, yang lain juga karena biaya, maka kita lantik saja, tapi mereka akan sudah terima ini nanti karena persetujuan mereka sendiri. Saya serahkan kepada Pak Menteri Pertahanan untuk sesuai janji dilanjutkan. Demikian acara pelantikannya. Bapak dua tanda tangan, yang lain tinggal naik ke atas baru mereka tanda tangan. Nanti untuk Gubernur Hanimha, Panglima yang tanda tangan harap Wakil Ketua PNP. Mores ada? Ada. Mores dengan Pak Kores. Bapak dua tanda tangan, Bapak sudah. Oke. Setelah melantik 1 gubernur dan 6 residen wilayah negara bagian Lapago, Presiden NFRPB mengadakan konferensi pers dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia perihal surat dokumen NFRPB yang telah dibagikan pada tanggal 10 April dan langsung diberikan respon dan tanggapan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Maka oleh sebab itu Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Dr. Yaboy Sembut, mengadakan konferensi pers sebagai berikut. Acara pelantikan sudah selesai. Ya. Shalom. Shalom. Mereka. Merdeka. Mereka. Merdeka. 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 Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Mereka. Papua. Mereka. Papua. Otsus. Tolong. Referendum. Tolong. Pengakuan. Yes. Pengakuan. Yes. Terima kasih. Saya akan melakukan konferensi pers pada hari ini, tanggal 24 April 2025, sehubungan dengan
pertemuan koordinasi di tingkat pemerintah pusat yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia untuk membahas masalah yang terjadi di Sorong, di mana Saudara Tuan Abraham Goram dengan Polisi Nasional Papua Barat dan Tentara Nasional Papua Barat yang mengantar surat saya kepada Porkompinda Papua Barat, mulai dari Kapolres, Dandim, dan Rem, Gubernur Papua Barat, dan juga Wali Kota Sorong. Surat itu saya kirimkan kepada Presiden Prabowo untuk minta perundingan secara damai. Dan juga dilampirkan dengan instruksi saya tentang penataan alat kelengkapan, struktur organisasi negara, disingkat PAKSON, NFRPB. Itu yang ditanggapi setelah Pak Goram sebagai Kepala Staf Khusus Bidang Kemitraan, dan juga saya mengangkat dia pada tanggal 2 November 2024 sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap. Itu jabatan Pak Goram saya hari ini umumkan, karena jam ini juga Pak Goram dengan teman-teman di Sorong ada bawa dokumen-dokumen seperti roadmap, SK Pak Goram sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian dokumen-dokumen lain untuk diserahkan. Karena kemarin diminta kalau ada dokumen lain dibawa, termasuk minta SK Presiden tentang pengangkatan dan pelantikan Saudara Tuan Abraham Goram Gama sebagai Menteri Dalam Negara, Menteri Dalam Negara Saudara Republik Papua Barat pada tanggal 2 November 2024 lalu. Hari ini mereka antar. Dan hari ini kita lantik Presiden sebanyak 5 dan seorang gubernur untuk menggantikan Gubernur Animha yang telah berpulang mendahului kita menghadap Sang Pencipta alam semesta tahun lalu. Kita ganti hari ini. Itu yang kita lakukan, dan sehubungan dengan ini surat dari pertemuan Menko Polhukam yang secara daring lewat Zoom juga diikuti oleh para pejabat negara Republik Indonesia Pak di 6 provinsi di tanah Papua Barat, dan juga semua bupati, wali kota, dan juga pasti DPR, semua ikuti, karena di surat pemberitahuan ini ada undangan juga untuk Zoom. Mereka yang tidak ke Jakarta, mereka ikut Zoom, lewat Zoom, langsung dari jarak jauh. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia atas prakarsa ini. Konferensi pers Presiden NFRPB Forkorus Yaboy Sembut menjelaskan isi surat pertemuan dari Menko Polhukam di Jakarta dan secara garing lewat Zoom dan diikuti oleh seluruh pejabat tinggi gubernur, bupati, DPR, DPRD di 6 provinsi di tanah Papua. Berikut isi dari surat tersebut.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, nomor B962 Ses Polhukam, 10/2011. Tanggal Jakarta, tanggal 11 Oktober tahun 2011. Sifat, segera, lampiran, perihal, penugasan Dirjen Otda Kemdagri untuk membuka dan menjadi keynote speaker pada KRP 3 di Auditorium Uncen Jayapura. Kepada IT, Menteri Dalam Negeri, UP Sekjen Kemdagri, di Jakarta. 1. Menunjuk surat undangan Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat TKRN-RPB, yang ditujukan kepada Presiden RI nomor 19 SU TKRN-RPB-IX 2011 tanggal 11 September tahun 2011 perihal undangan selaku keynote speaker pada Kongres Rakyat Papua 3 KRP 3 tahun 2011 di Jayapura, Provinsi Papua. 2. Atas pertimbangan Menko Polhukam dan untuk membangun kepercayaan trust building terhadap panitia KRP 3, diharapkan kepada Mendagri untuk menugaskan Dirjen Otda Prof. Johermansyah Johan mewakili pemerintah pusat membuka dan sebagai keynote speaker pada acara Kongres Rakyat Papua 3 2011. Waktu pelaksanaan pembukaan pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2011 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Auditorium Uncen Jayapura. Topik yang akan disampaikan, pandangan politik negara dan pemerintah RI terhadap status politik pemberlakuan Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Undangan terlampir. 3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. AN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. SESMENKO. Tembusan IT. Titik. Menko Polhukam, sebagai laporan. 1. Mensesnek.RI. HOTMANG Raja Panjaitan. 2. 3. Gubernur Papun. 4. Pangdam 18 Cenderawasih. 5. Kapolda Papon. Demikian surat itu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk ini berarti mereka kemarin sudah bahas tentang keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat. Puji Tuhan, kita tepuk tangan. Ini kesimpulan saya. Sekarang saya sampaikan kesimpulan. Itu fakta. Fakta hukum. Ini fakta hukum. Bahwa secara tidak langsung negara Republik Indonesia telah mengakui keberadaan negara Republik Papua Barat. Kita berharap setelah pertemuan ini ada pertemuan berikut dengan para pemimpin lembaga, ketua DPR juga harus hadir, dipimpin oleh Presiden, juga Mahkamah Agung, juga ketua MPR, juga Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, ini dengan Panglima Tinggi, Kapolri, Mendagri, Menteri Luar Negeri, mereka ini semua harus hadir. Ini dalam arti pemerintahan umum Republik Indonesia untuk mereka bahas di tingkat tinggi ini. Ini baru di tingkat di bawah mereka, tingkat menengah. Kita harap, saya harap atas nama rakyat Papua Barat sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, sambil mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan Yesus, karena ini yang kita tunggu-tunggu. Kapan Indonesia akui kita dan kapan Indonesia buka diri menerima NRPB untuk berunding. Puji Tuhan, tepuk tangan. Haleluya. Kesimpulannya bahwa tadi satu, bahwa Indonesia secara tidak langsung sudah mengakui NRPB, dan kedua, mereka sudah mau membahas NRPB, punya keinginan untuk berunding. Ini baru tahap awal, tapi kita percaya ada tahap berikutnya dan tahap akhir, harus ada pengakuan dan peralihan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya kita ke depan bukan lagi bunuh-bunuh orang seperti yang selama ini terjadi. Saya juga menyampaikan permohonan maaf untuk rakyat Indonesia yang dibunuh oleh rekan-rekan kami TPNPB-OP karena salah sangka pada keluarga-keluarga itu. Saya ucapkan permintaan maaf dan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Ya, ini karena terlalu cepat mengambil kesimpulan
seakan-akan mereka itu sebagai mata-mata dari tentara dan polisi Indonesia. Yang hari itu saya sudah bilang supaya TPNPB boleh gerilya, silakan gerilya, tapi lawanmu hanya tentara, TNI dan polisi. Rakyat sipil jangan dibunuh, harus patuhi hukum-hukum perang internasional dan hukum humanitarian, hukum kemanusiaan internasional. West New Guinea, Dutch Papua, itu sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah aneksasi. Ini yang akar penyebab sehingga kita bakal perang sampai hari ini terus terjadi pelanggaran HAM di atas pelanggaran HAM yang lain. Oleh karena itu saya ajak seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maluku, Amboina, Morotai, batasnya mereka itu Hindia Belanda kamu punya. Papua Belanda, negara federal punya wilayah hukum. Ini harus sadar seluruh rakyat Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia, lembaga pemerintah Indonesia dari pusat sampai di provinsi, kabupaten kota, terus distrik sampai ke kampung-kampung harus sadar bahwa Papua benar secara hukum karena Papua tidak merampok, menganeksasi wilayah mantan kolonial Netherlands East Indies, Hindia Belanda. Karena NRPB mendeklarasikan itu wilayah hukumnya adalah mantan kolonial Belanda, yaitu Netherlands New Guinea menurut bahasa Belanda, tapi bahasa Inggrisnya West New Guinea. West New Guinea sudah merdeka, yaitu PNG. Kita yang masih dianeksasi oleh Indonesia, dan kita sudah nyatakan kemerdekaan secara sepihak di Kongres 3. Dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua, baik tokoh agama, tokoh adat, komponen semua mahasiswa, pemuda, organ-organ taktik politik perjuangan Papua merdeka di luar negeri maupun di dalam negeri, ada LSM intelektual harus sadar bahwa doa-doa Bapak Ibu air mata dengan doa berlutut berdoa, itu doa untuk pembebasan itu sudah terjadi, Tuhan kabulkan di Kongres 3 dalam bentuk deklarasi sebagai dasar hukum bentuk NRPD. Itu sudah berkat Tuhan, doa sudah terkabul. Jangan tolak kamu berdoa meminta apa, itu solusi yang terakhir dan permanen yang Tuhan kasih untuk kamu bebas dari aneksasi dan pemusnahan etnis Papua di atas tanah air Papua Barat. Kalau Papua habis jadi minoritas, pembangunan untuk siapa? Tidak ada gunanya pembangunan. Sekarang negara federal berjuang itu pembangunan itu gampang. Yang penting orang Papua selamat dulu dari yang saya pernah tulis tahun 2008, yaitu dari creeping genocide atau slow moving genocide, yaitu pemusnahan etnis orang Papua secara pelan-pelan. Kita selamat dulu dari ini. Kalau selamat, baru kita bisa merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan kalau kita belum selamat, siapa yang mau sejahtera? Orangnya tidak ada. Bicara kesejahteraan untuk siapa? Kan begitu ya? Itu logikanya begitu. Jadi para gubernur, bupati, wali kota, DPRP, DPR, semua yang bekerja di tanah Papua harus sadar. Jangan tawarkan kami untuk berunding tentang kesejahteraan. Sekarang kami berunding untuk kami selamat dulu dari creeping genocide atau slow moving genocide. Kami selamat dulu dalam negara kami
baru kami bicara kesejahteraan. Buktinya apa? Pada tahun 1969 waktu tuliskan yang saya ingat, penduduk PNJ waktu itu 700.000. Penduduk West New Guinea, Papua Barat itu 800.000. Saya baru buka Google minggu lalu, saya bandingkan PNJ dengan kita tahun 2024 sampai sekarang, itu data yang saya buka kita baru 2.693.000 kalau tidak salah sensus penduduk 2004 dan 600 NPB dan juga protes Papua Merdeka. Saya bilang begini kepada mereka, saudara-saudara silakan hakmu memilih Republik Indonesia, silakan menjadi orang Indonesia, tapi jangan kami ganggu kami karena wilayah hukum kami beda dengan wilayah hukum kamu Indonesia. Kami bangsa sendiri, Indonesia bangsa sendiri. Jangan ganggu di situ secara hukum. Mari kita bicara secara hukum bahwa kamu benar di kamu punya wilayah, kami benar juga di kami punya wilayah. Sekarang mari kita duduk bicara baik-baik secara hukum. Kita tidak bisa bicara paksa menurut emosi, menurut kau punya mau, tidak. Biarkanlah hukum jadi panglima. Biarkanlah hukum jadi hakim. Biarkanlah hukum jadi jaksa. Tidak usah memaksakan diri kehendakmu. Itu nanti jadi seperti Timur Leste. Karena itu saya memilih jalan damai lewat jalan hukum. Indonesia masuk ke tanah Papua lewat hukum, yaitu hukum perjanjian internasional 2. Perjanjian Roma New York Agreement dengan Roma Agreement. Roma Agreement yang dilaksanakan dalam bentuk PPRA. Terus tambah dengan resolusi 2504. Maka kita sudah buat deklarasi, dengan demikian itu sudah gugur. Menurut asas hukum internasional, bila ada hukum yang baru, hukum yang lama dinyatakan hilang dan berakhir. Kita kemarin bikin itu adalah hukum yang baru yang memenuhi syarat-syarat hukum internasional di Kongres di dalam itu sudah memenuhi prinsip-prinsip yang saya bicara. Maka itu saya berani katakan New York Agreement 1962 dan Roma Agreement juga 1962 serta resolusi 2504 telah hilang dan berakhir. Maka Indonesia tidak punya kekuasaan lagi sejak 19 Oktober 2011 sampai hari ini di atas tanah Papua Barat. Oleh karena itu tidak perlu kirim tentara untuk mempertahankan ini, baku bunuh di hutan, kan kita semua sama-sama rugi. Indonesia juga menangis di sana, kami juga menangis di sini. Rugi sama-sama. Anak istri tinggal siapa yang pelihara? Janda baru. Siapa? Ini salah pemimpin. Oleh karena itu para pemimpin pemerintah Indonesia secara khusus Kabinet Presiden Prabowo dan secara umum lembaga-lembaga tinggi negara Republik Indonesia, TNI, Polri, dengan pidato saya ini supaya sadar, mulai ambil sikap. Terima kasih sudah pertemuan koordinasi kemarin, tapi ini baru tingkat menengah, harus di tingkat tinggi, yaitu Presiden dengan lembaga-lembaga tinggi negara duduk berunding untuk pengakuan dan peralihan kedaulatan dari negara kesatuan Republik Indonesia kepada negara Federal Republik Papua Barat dalam waktu dekat. Supaya jangan kita bawa pembunuh, tetapi bagaimana kita bicara untuk kerjasama ke depan yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara Federal Republik atau dengan rakyat Papua. Itu yang sekarang kita harus kerjakan bersama-sama. Sudah dimulai kemarin tanggal 23 April 2005 dengan kegiatan koordinasi ini di kantor Menko Polkam. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi
rakyat Papua yang mau ikut Indonesia silakan. Jangan paksa kami yang mau sudah dalam negara federal juga kami tidak bisa paksa kamu masuk di sini. Sudah masing-masing di sudutnya masing-masing. Kami negara federal, kamu negara kesatuan Republik Indonesia, kamu punya wilayah jelas, kami punya wilayah juga jelas. Tidak usah ribut. Mari kita mau selesaikan lewat perundingan non yudisial atau lewat yudisial atau lewat pengadilan. Kita NRPB siap dua-duanya. Kita siap. Hari ini Pak Orang mereka ada antar itu dokumen semua, roadmap, proposal dengan SK menteri punya. Kabinet kita adalah kabinet pemulihan kedaulatan. Dua kata saja, pemulihan kedaulatan. Pak Orang kemarin sudah sampaikan kepada Polres di Sorong. Ingat Pak Orang, kabinet kita yang saya pimpin sekarang, kamu menteri-menteri dengan semua pejabat tinggi negara ada di dalam kabinet pemulihan kedaulatan namanya. Dua kata saja, pemulihan kedaulatan. Begitu. Jadi hari ini kita konferensi pers untuk itu. Jadi saya ulangi lagi untuk semua orang Papua yang ada di dalam perjuangan kemerdekaan, yang ada di dalam negara federal Republik Papua Barat, supaya membantu badan yang saya bentuk untuk penataan alat kelengkapan struktur organisasi negara federal Republik Papua Barat yang saya singkat menjadi Bapakson NFRPB. Kita akan pasang sekretariat negara mulai dari tingkat pusat federal di sini, papan nama sekretariat negara, dan pusat sampai gubernur, negara bagian, residen atau regensi, distrik dan kampung-kampung secara mulai. Kami sudah memberitahukan, bukan kami minta restu, tapi kami hanya minta diketahui bahwa sambil tunggu pengakuan dan peralihan, kami akan melanjutkan penataan alat kelengkapan struktur negara dari NRP. Nah, ini harap dimaklumi sehingga bapak-bapak para gubernur, bupati, wali kota yang ada, DPRP, DPRD atau DPRK nanti dan sebagainya, lembaga-lembaga NRP itu harus mulai sadar bahwa Indonesia benar di posisi wilayahnya, NRPB benar di posisi hukum wilayah, supaya jangan dipaksakan. Saya ulangi lagi, jangan dipaksakan. Dipaksakan itu yang salah sehingga terjadi pelanggaran HAM sampai hari ini. Sudah banyak ratusan ribu kalau Yale University yang mencatat. Saya sudah sampai di Yale University di Connecticut. Di situ saya dibawa oleh Dr. Eben, kami masuk. Dia Dr. Eben lalu bilang, "Bapak ke kampus saya di Yale University." Sudah, Bapak bawa satu siapa? Saya bilang, "Jawab siapa yang ikut." Baru kami tiga yang ke sana. Kalau dia bawa mobil kodok kecil, jadi kami ke sana baru saya masuk di Yale University. Bapak bilang, "Bapak ada yang mau sekolah? Dana sebagian kami tanggung, sebagian Bapak dorong." Saya bilang, "Oke, sudah." Tapi dalam hati saya bilang, "Tidak, kita merdeka dulu banget sekolah." Jadi itu mereka catat bahwa pada tahun itu sekitar ratusan, ada sekitar 100.000 orang Papua dibantai dari tahun 1974 sampai 80 berapa itu. Itu dibunuh oleh tentara dan polisi Indonesia waktu operasi, waktu daerah DOM. Dan sandi operasi daerah milik. Jadi jangan terulang lagi. Cukup sekarang pasukan jangan tambah. Yang ada boleh jaga sampai ada pengakuan dan peralihan kedaulatan. Nanti saya juga nyatakan di sini, jika memang kita perlu meminta pengamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya belum minta, tapi saya lihat kalau keadaan memang terpaksa, saya akan menyurat ke Australia, Amerika, dan juga tepuk tangan, silakan. Untuk pasukan perdamaian turun, karena kami sudah sah untuk mengamankan baik rakyat Indonesia maupun rakyat Papua di sini dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
saya ada mulai lihat-lihat. Kalau sudah mulai naik skalanya makin tinggi, tidak bisa dengar saya punya pengiriman surat-surat ini Indonesia tidak mau gubris, terpaksa saya harus minta resmi. Kalau Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia tidak datang, saya tidak mau minta itu. Saya hanya minta bahwa saya sudah negara, status hukum saya sebagai subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent. Saya minta keamanan dari PBB. Apakah Australia, Amerika di Bali mau datang? Saya siap terima. Kita akan negosiasikan itu. Sekarang saya belum minta. Begitu. Tapi kita dengan tangan kosong terima mereka. Begitu. Begitu ya? Itu silakan kalau ada yang mau tanya, silakan dari di sini mau tanya silakan nanti mereka rekam. Ada yang mau tanya silakan. Saya sudah jelaskan semua. Tidak ada? Ada, silakan. Tanya saya dengar, telinga saya pasang. Nomor Pak Presiden Negara Federal Papua Barat. Berdiri. Nama tidak sesuai. Sudah, bicara saja. Yang saya mau inginkan sini ada isu tentang kehadiran Rusia di Pangkalan Airport Biak. Terima kasih. Ya, saya harap Indonesia dengan Rusia jangan menghalangi dan menggagalkan Negara Federal Republik Papua Barat. Itu harapan saya. Karena kita punya manifesto politik 1961 yang dibuat oleh Komite Nasional Papua. Itu digagalkan oleh Soekarno pada 19 Desember 61 dengan Trikora. Kemudian dengan New York Agreement, tapi sebelum New York Agreement, Indonesia sudah kerjasama dengan waktu itu bukan Rusia, sekarang Rusia tapi dengan Uni Soviet. Uni Soviet bantu Indonesia dengan kapal selam, dengan kapal perang di atas permukaan laut, dengan angkatan pesawat-pesawat udara itu, sehingga Amerika menahan diri, bilang Belanda. Amerika tidak salah dalam hal ini, tapi Indonesia karena sudah memaksakan diri join dengan Uni Soviet, minta senjata dengan pesawat tempur, dengan itu Indonesia waktu tahun 61 itu sudah terkuat di Asia Tenggara. Karena itu Amerika ini baru selesai Perang Dunia Kedua. Baru selesai 1945. Ini 1962. Berarti baru 8 tahun. Ya, 8 tahun ya. Ya, kita katakan lagi 8 tahun atau 7 tahun begitu. Berarti ini kan Amerika pikir-pikir, wah kita baru selesai perang, kita perang lagi, siapa yang mau mati lagi? Kan begitu, analisa saya begitu. Maka itu terpaksa Amerika bilang Indonesia, Belanda, Australia sudah, kita serahkan saja Papua kepada Indonesia, karena kita baru selesai perang. Ini saya sudah bicara juga dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, kapan saya tidak akan cerita. Saya bilang, saya mengerti, jika saya di pihak Anda, pasti saya juga ambil sikap yang sama. Karena saya kehabisan uang untuk Perang Dunia Kedua. Kalau saya di posisi Amerika, kan saya pertimbangkan itu. Saya ceritakan ke Kedutaan Besar Amerika. Jadi, saya minta maaf kalau saudara-saudara saya pejuang lain, kalau ngomong, menjelekkan Amerika, PBB, kalau saya tidak. Apa yang saya bicara. Karena itu, dengan dasar itu saya bilang saya berjuang damai. Saya tidak mau perang. Tapi saya nanti minta pasukan perdamaian. Kalau kami sudah punya negara. Begitu. Jadi saya minta Indonesia dengan Rusia jangan lagi menggagalkan Negara Federal Republik Papua Barat. Sudah sah secara hukum. Indonesia sudah kasih restu lewat Menko Polhukam. Waktu itu di zamannya mantan presiden ke-6 SBY, dan yang sekarang ini yang kedua dari Menko Polhukam. Waktu itu masih Menko Polhukam. Jadi ini Indonesia sudah restui. Jadi Rusia harus menahan diri.
Rusia harus mengambil sikap toleransi untuk membalas dia punya kesalahan di tahun 1960-an, di mana membantu Indonesia untuk merebut Papua. Rusia harus perbaiki. Saya minta dengan hormat kepada Presiden Putin untuk memperbaiki ini, karena kami sudah menyatakan kemerdekaan. Jangan lagi menggagalkan negara federal Republik Papua Barat atau negara Papua yang kedua kali lagi. Cukup Soekarno yang gagalkan. Sekarang tidak Prabowo dan yang lain tidak boleh menggagalkan. Mari kita duduk bicara, taruh hukum sebagai raja atau sebagai panglima, sebagai hakim untuk bicara kebenaran ini, dan kita berunding untuk pengakuan dan peralihan jabatan. Ada yang mau tanya lagi? Sudah habis ya? Sudah. Oke. Sudah jelas semua? Jelas. Ya. Kepada kita semua sekalian, kita puji syukur, mengucap syukur atas hari ini, berkat hari ini, dengan konferensi pers dan pelantikan yang telah berlalu, atas perhatian semuanya, dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.